Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik atau pembahasan dalam ilmu terjemah, di mana topik tersebut adalah wahdatut tarjamah. Yang dimaksud dengan wahdatut tarjamah ini adalah sub-sub terjemah atau unit-unit terjemah. Maksudnya terjemahan itu nanti terdiri dari apa saja, atau apa saja kandungan-kandungan yang membentuk sebuah terjemahan. Oleh karenanya kandungan atau unit-unit terjemahan ini haruslah kita kuasai agar kita bisa menciptakan atau membuat sebuah terjemahan yang baik. Dalam topik ini kita akan membahas yang pertama al-kalimat. Wahdatut tarjamah yang pertama adalah al-kalimat atau kata. Pembagian yang kedua nanti yang kita bahas dalam topik ini adalah at-tarakib. At-tarakib adalah jamak taksir dari kata tarkib, yang artinya struktur atau susunan. Struktur atau susunan dari apa nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Pertama kita masuk dulu kepada poin kalimat. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab sebagaimana kita telah mempelajarinya dalam pelajaran bahasa Arab atau pada pelajaran nahwu atau shorof. Kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 bentuk. Pertama adalah isim. Yang dimaksud isim di sini dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan benda. Bisa saja katanya itu bukan benda yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, seperti batu atau mungkin kayu, manusia dan sebagainya. Itu merupakan benda. Tapi yang dimaksud dengan benda dalam kata bahasa Arab adalah kata yang mempunyai ciri-ciri kebendaan. Seperti yang pertama beralif lam. Nah, kata benda itu ciri yang pertamanya beralif lam. Bisa saja kata itu bukan benda dalam artian bahasa Indonesia, tapi jika dia beralif lam di awalnya, itu merupakan kata benda. Contohnya, an-nazifatu. An-nazifatu itu merupakan dalam artian bahasa Indonesianya merupakan salah satu jenis dari kata sifat, artinya bersih. Tapi dalam konteks kalimat itu merupakan masuk kategori kata benda atau isim. Unsur kata yang kedua adalah al-fi'lun. Al-fi'lun artinya adalah kata yang menunjukkan pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, fi'il dalam bahasa Arab atau kata kerja dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kata kerja fi'il madi atau masa kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Contohnya kataba, katabtu artinya dia sudah menulis, atau katabtu saya sudah menulis, atau darostu saya sudah belajar. Kata kerja yang kedua dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Contohnya anzuru saya sedang memperhatikan, atau yastami'u dia akan mendengarkan.
Sedangkan kata kerja yang ketiga dalam bahasa Arab adalah kata kerja yang menyuruh atau kata kerja perintah. Contohnya istami', dengarkanlah, atau ta'allam, belajarlah. Nah, itulah tiga bentuk fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab. Unsur kalimat yang ketiga dalam bahasa Arab adalah huruf. Yang dimaksud huruf dalam bahasa Arab adalah setiap kata yang tidak mempunyai ciri isim atau ciri fiil, atau simpelnya selain isim dan fiil itu disebut dengan huruf. Huruf dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Ada namanya huruf jar atau huruf yang membaris bawahi isim yang terletak sesudahnya. Ada namanya huruf qasam atau huruf bersumpah. Ada namanya huruf taukid untuk menguatkan. Ada namanya huruf atop atau penghubung. Ya. Inilah tiga bentuk kata dalam bahasa Arab. Langkah yang pertama yang harus diketahui oleh seorang penerjemah, dia harus mengerti dalam sebuah kalimat mana yang masuk kategori isim, mana yang masuk kategori fiil, dan mana yang masuk kategori huruf. Nah, itulah unit atau sub terjemah yang pertama. Selanjutnya unsur terjemah yang kedua atau unit atau sub terjemah yang kedua disebut dengan tarakib. At-tarakib ini jamak taksir dari kata tarkib, di mana at-tarkib simpelnya diartikan dengan struktur atau pola dari sebuah jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Tarakib di sini apa saja? Yang pertama, at-tarkibul idhafi. At-tarkibul idhafi ini adalah struktur kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin rumah sakit. Ada rumah, ada sakit. Itu adalah dua kata benda, tapi jika digabungkan itu menjadi satu benda, yaitu rumah sakit, sebuah rumah tempat berobat. Ada lagi namanya rumah makan, rumah tempat makan. Ada lagi namanya pondok pesantren, pondok tempat menuntut ilmu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Ini disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut dengan tarkibul idhafi. Contoh dalam bahasa Arabnya mungkin banyak juga. Baiti artinya rumahku, itu adalah struktur idhafi. Atau contoh lainnya Qalamun Ahmad, Qalamul Ahmad, atau penanya si Ahmad, Qalamu Ahmad, penanya si Ahmad. Nah, itu mungkin hadikotun nazifah atau hadikotul madrasah, taman sekolah. Taman sekolah, hadikotu adalah mudhof, al madrasah mudhofun ilaih. Nah, jumlah mudhofun ilaih ini disebut dalam bahasa Arab sebagai tarkibul idhafi. Artinya struktur idhafi atau struktur mudhofun ilaih. Sedangkan struktur bahasa Arab yang kedua adalah struktur bayan. Yang dimaksud dengan bayan adalah salah satu cabang pembahasan ilmu dalam ilmu balaghah, yakni mengungkapkan suatu ide atau pikiran yang sama melalui cara yang beraneka ragam. Mungkin contohnya kita hendak memuji betapa cantiknya seorang atau betapa hebatnya seorang. Nah, ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan itu mungkin bisa bermacam-macam. Contohnya secara langsungnya, betapa indahnya dirimu, atau saya merasa minder jika duduk di sampingmu, atau cahaya lampu kelihatan tidak terang jika kamu berada di dalam kamar. Nah, itu semua adalah ungkapan-ungkapan bayan
yang intinya adalah untuk memuji seseorang. Nah, ini disebut dengan tarkibul bayan atau struktur bayan. Nah, struktur-struktur kalimat seperti ini, tarkib-tarkib seperti ini haruslah dimengerti dan dipahami oleh seorang penerjemah agar nanti mampu menghasilkan hasil terjemahan yang bagus dan tepat. Struktur kalimat yang kedua atau struktur kalam yang ketiga adalah tarkibul adat. Yang dimaksud dengan tarkibul adat adalah struktur kalimat yang mengandung jumlah. Contohnya dalam bahasa Indonesia mungkin kita sering mengungkapkan saya mempunyai 5.000 rupiah duit, atau mungkin berat badan saya 50 kg, atau mungkin berat badan Sinopita 100 kg. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Adapun mungkin dalam contoh tarkibul adat dalam bahasa Arab, contohnya Salih samanuhu arba'ina kilan, atau mungkin Rifaldi thaminuhu thalathuna kilan, seperti itu. Atau mungkin dalam contoh yang lain, Sakinah waznuha thamanuna kilan, artinya si Sakinah timbangannya 80 kilo. Nah, ini adanya ungkapan thamanuna kilan 80 itu menunjukkan tarkibul adat atau struktur kalimat yang mengandung penjumlahan. Selanjutnya yang keempat, tarkibul atfi. Yang dimaksud dengan tarkibul atfi adalah struktur kalimat yang di dalamnya terdapat penggunaan kata sambung. Sebagai contoh, saya dan ayah pergi ke pasar. Nah, dan di sana itu merupakan kata penghubung. Kata penghubung dalam bahasa Arab disebut dengan ataf. Nah, penggunaan kata penghubung tersebut disebut dengan tarkibul atfi atau struktur kalimat yang menggunakan huruf ataf. Contoh bahasa Arabnya mungkin naqumu birrihlatil ilmiyah minal masyriqi hattal maghribi. Artinya, kami melaksanakan rihlah ilmiah dari timur sampai ke barat. Nah, penggunaan kata sampai atau hatta dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarkibul atfi karena hatta termasuk salah satu huruf ataf. Tarkib selanjutnya adalah tarkil majazi atau ungkapan majazi. Yang dimaksud dengan tarkibul majazi ini adalah menjadikan dua kata menjadi satu makna. Tapi perbedaannya dengan tarkibul idhofi, di mana dalam tarkibul idhofi itu contohnya rumah makan. Susunan kalimat dalam tarkibul idhofi ada aturannya di mana mudhof atau kata rumah tersebut dalam bahasa Indonesia atau kata pertama tersebut tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, dan itu merupakan gabungan dari dua kata benda, rumah dan makan. Atau contohnya qalamut thalib. Qalamut thalib, qalam artinya pena, thalib artinya siswa. Qalamut thalib artinya pena siswa. Nah, qalamun ini adalah kata benda, yakni pena. Thalib juga kata benda. Nah, dan qalamun thalib, maka kata qalamun tersebut di sana tidak boleh beralif lam
dan tidak boleh bertanwin. Itulah kalau tarkibul idhofi. Adapun tarkibul majazi, dua kata yang digabungkan menjadi satu makna itu tidaklah seperti tarkibul idhofi. Kita lihat dari contohnya. Contohnya adalah hadrul maut. Hadrul maut itu adalah nama satu tempat di Timur Tengah. Itu kalau kita lihat dari struktur kalimatnya, seolah-olah hadro adalah hadir, maut mati. Maka hadrul maut itu seolah-olah maksudnya adalah telah datang mati. Nah, padahal itu adalah nama suatu negeri yang bernama hadrul maut. Atau New York itu juga terdapat dua kata, yaitu New dan York. Atau Ba'laba. Atau mungkin yang sering kita dengar nama orang Romaito dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Tapanuli. Romaito, ro itu artinya datang, itu artinya itu. Padahal itu adalah nama orang, terdiri dari dua kata. Yang pertama katanya itu kata kerja, yang kedua nama orang. Nah, padahal dua nama orang tersebut terdiri dari kata kerja fi'il dan fa'il. Nah, bentuk seperti itu disebut dengan tarkibul majazi atau struktur kalimat majazi. Struktur kalimat berikutnya disebut dengan tarkibul isnadi. Yang dimaksud dengan tarkibul isnad adalah huwa ma ta'allafu min musnadin wa musnadin ilaih. Artinya adalah sebuah struktur kalimat yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Adapun yang dimaksud dengan musnad adalah ma hakamta bihi ala syai'. Artinya kata yang dihukumkan atau yang dijelaskan, yang dilekatkan terhadap sesuatu kata lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan wal musnadu ilaihi, yang dimaksud dengan musnad ilaihi adalah ma hakamta alaihi bi syai', sesuatu kata yang dijelaskan oleh kata lain, atau ma hakamta alaihi bi syai', sesuatu hukum yang dilekatkan atau keterangan yang dilekatkan terhadap suatu kata. Nah, jika musnad tadi adalah kata penjelas atau penerang, maka musnad ilaih adalah yang diterangkan atau yang dijelaskan atau yang dihukumkan. Contohnya najahal mujtahid. Nah, najaha di sini adalah sebagai musnadnya atau sesuatu yang kita lekatkan atau yang kita terangkan terhadap kata berikutnya. Sedangkan musnad ilaihnya adalah al-mujtahid, artinya orang yang sungguh-sungguh. Artinya orang yang bersungguh-sungguh sukses. Nah, yang kita terangkan atau musnad ilaihnya adalah mujtahid, sedangkan ya penjelasnya atau keterangannya adalah najaha. Nah, susunan dari musnad ilaih dan musnad ilaih ini dalam bahasa Arab disebut dengan tarkibul isnadi. Nah, tarkibul isnad ini dalam bahasa Arab terdapat dua bentuk. Yang pertama bentuknya adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini terdiri dari kata fi'il dan fa'il. Contoh tarkibul isnad dalam bentuk jumlah ismiyah yaitu mudarrisun hadirun atau al-mudarrisu hadirun, guru hadir atau datang. Nah, yang menjadi musnad di sini adalah hadir. Sedangkan musnad ilaih atau yang dijelaskan adalah mudarris. Nah, artinya yang mau kita terangkan atau hukum yang akan kita letakkan, perkara yang mau kita letakkan terhadap musnad ilaihnya adalah hadir.
Sedangkan tempat peletakan perkara atau keterangan adalah mudarris. Nah, selanjutnya contoh tarkibul isnadi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contohnya jaa talibun, telah datang seorang siswa. Maka musnadnya di sana adalah datang, sedangkan musnad ilaihnya adalah siswa. Yang diberi keterangan atau penjelasan adalah siswa, yaitu dia datang, sedangkan keterangan atau penjelasan perkara yang didekatkan kepada siswa adalah datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan tarkibul isnad. Nah, untuk lebih jelasnya tentang contoh-contoh dan penjelasan wahdatut tarjamah atau unsur-unsur terjemah yang terdiri dari kalimat, atau wahdatut tarjamah yang terdiri dari tarakib atau struktur kalimat, bisa dibaca di buku Dr. Andus Muhammad Mansur Al-Kustiawan SAG yang berjudul Dalilul Khatib wal Mutarajjim, diterbitkan di Jakarta. Penerbitnya adalah PT Moyosigoro Agung, 2002 diterbitkannya. Atau juga bisa dilihat di buku-buku balaghah atau di buku nahwu, di buku sorof, untuk memahami apa yang disebut dengan tarakibul tarjamah atau tarakibul kalimat, atau apa juga yang disebut dengan kalimat. Baik, sekian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama dan bisa memberi faedah dan dapat kita mengerti.